Halo semua, Sobat Cindo, Wong Kito Galo dimanapun berada. Selamat berjumpa di Podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kito Galo, BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Saya Midi, siap menemani Sobat Cindo ngobrol santai tapi bermakna. Sobat Cindo, tema podcast kita hari ini adalah terkait bagaimana upaya pencegahan dan penanganan dampak bencana pada satuan pendidikan. Untuk membahas tema ini, sudah hadir di studio podcast Cindo, tenaga ahli dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, yaitu Bapak Jamjam Muzaki. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Selamat datang di studio podcast Cindo Bapak. Ya, siap. Oke. Alhamdulillah. Mungkin karena terkait tema ini ya Bapak, Sobat Cindo ingin tahu nih Bapak, mengapa upaya pencegahan dan penanganan dampak bencana di satuan pendidikan ini penting gitu Pak untuk terus disosialisasikan. Iya, terima kasih. Jadi pencegahan dampak dari bencana atau penanganan bencana di sekolah itu penting karena menyangkut keselamatan warga sekolah. Itu yang paling utama. Keselamatan. Bagaimana kita memastikan warga didik kita atau peserta didik, guru, tendik lainnya, bahkan tamu yang ada ke sekolah itu bisa selamat ketika ada keadaan darurat. Darurat itu bisa disebabkan bencana alam, non-alam, kegagalan teknologi, bahkan kejadian kecelakaan atau bahaya sehari-hari juga itu harus menjadi perhatian kita karena kaitannya dengan keselamatan. Nah yang kedua, bagaimana layanan pendidikan ini terganggu kalau terdampak bencana. Sarprasnya rusak. Ya, Pak, ya. Proses pembelajarannya. Proses pembelajaran. Iya betul, karena nanti sarprasnya, ruang kelasnya bisa rusak, nggak bisa dipakai. Akses jalan menuju sekolah juga rusak, terputus, jembatan terputus, jalan longsor dan sebagainya. Ataupun rumah warganya, rumah siswanya kebanjiran, harus mengungsi. Ataupun satu daerah harus dikosongkan, misalkan karena pergerakan tanah ya. Kayak di Sukabumi sekarang. Yang baru terjadi ini ya Pak? Baru terjadi pergerakan tanah tuh satu kampung dipindahkan. Atau di Lewotobi laki-laki kemarin gunung api juga beberapa desa harus dipindahkan. Itu juga berdampak pada layanan pendidikan. Di Sumatera Selatan, Muratara ya, awal tahun banjir kemarin ya, Januari banjir. Seminggu sampai sebulan bahkan terganggu pembelajarannya. Setelah itu untuk bisa digunakan kembali harus dibersihkan. Nah, upaya-upaya itu bisa kita lakukan untuk mencegah dampak buruk dari bencananya. Misalkan bagaimana supaya anak bisa selamat ketika keadaan darurat, harus diberi pengetahuan. Diberi keterampilan. Anak-anak itu tahu cara menghadapi kalau ada kejadian gempa misalkan. Cara menghadapi kalau ada banjir atau ada kebakaran, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun lagi misalkan piknik ke pantai, ke gunung, atau kita lagi ada di tempat perbelanjaan misalkan di mall ya, atau lagi di gedung tinggi, atau lagi naik lift. Bagaimana kalau liftnya tiba-tiba mati, ada kejadian gempa dan sebagainya. Nah, pengetahuan itu perlu diajarkan ke siswa kita supaya anak-anak kita bisa punya kesiapsiagaan untuk bisa selamat. Kesiapsiagaan. Jadi tagline-nya untuk kesiapsiagaan adalah siap untuk selamat. Artinya pesan kunci keselamatannya harus terus diedukasi ke anak didik kita gitu ya, supaya apa? Punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri atau bahkan bisa membantu menyelamatkan orang sekitarnya. Jadi atau berkontribusi lebih jauh lagi pada keselamatan lebih umum di masyarakat. Bahkan anak-anak SMK misalkan bisa bikin alat pendeteksi banjir. Jadi kalau mau ada banjir, inovasinya bisa bikin kayak pakai sensor kalau ada kenaikan muka air sungai. Di ketinggian tertentu nanti alatnya bunyi memberitahu ini tinggi muka air sungai naik. Kalau hujannya lebat terus menerus bisa terjadi banjir nih, kita harus siap-siap. Apa yang harus kita siapkan sebelum banjir? Nah, itu pesan kuncinya itu disampaikan di sekolah. Guru-guru menyampaikan kalau sebelum banjir, misalkan persiapkan diri kita, misalkan masalah stamina ya. Karena biasanya pancaroba atau kejadian
musim hujan itu berpengaruh terhadap kesehatan, makannya, istirahatnya, kemudian juga pakaian yang digunakan. Ketika bepergian siap selalu ada jas hujan, ada Oh, sampai payung gitu sampai ya. itu ya Pak ya, Atau sampai ke ketika siap-siap. sekolah buku-bukunya dilapisi dengan plastik supaya nggak kebanjiran, atau kita bawa handphonenya diamankan dan lain sebagainya. Kemudian cek informasi perakiraan cuaca, selalu update. BMKG itu selalu update terkait dengan informasi apakah itu perakiraan cuaca, dampak banjirnya kemungkinan ada di mana. Itu BMKG tiap hari merilis informasi baik di aplikasi info BMKG atau di media sosial atau berita. Jadi anak-anak harus punya kepedulian dan kemampuan untuk mengakses informasi, memahami isi informasinya. Nah, setelah kita paham informasi juga tindak lanjut dari informasi yang kita tahu apa? Misalkan perakiraan ada hujan ekstrim. Misalkan kalau kita mau bepergian, kita mau hujan nih, bawa payung atau bawa ini. Kalau kita bawa kendaraan motor kan bawa ini. Terus hindari jalan-jalan tertentu yang mungkin berdampak banjir misalkan seperti itu. Nah, itu adalah kesiapsiagaan. Nah, termasuk bagaimana upaya mitigasi kalau misalkan tiap tahun ini sekolah ini kebanjiran nih gitu kan. Oh, ternyata karena datarannya rendah atau misalkan ini dekat dengan sungai harus dibikin tanggul. Kita koordinasi dengan siapa? Kepala sekolahnya, nanti dengan camat setempat atau desa atau kelurahan setempat supaya masalah ini bisa ditanggulangi. Jadi itu mitigasi untuk mencegah kejadiannya itu berdampak ke kita. Bisa secara struktural tadi membangun tanggul atau misalkan surplus bisa bikin biopori supaya serapan airnya ini, atau kita mendorong penanaman hutan di hulu-hulu sungai atau seperti apa dan sebagainya, banyak dilakukan. Jadi mitigasi ada yang struktural, ada yang non struktural kayak tadi edukasi, sosialisasi, pelatihan. Itu media kampanye lewat media sosial gitu kan. Bisa bikin video pendek pesan kunci keselamatan anak-anak gitu. Guru ngasih tugas anak-anak bikin project yuk, kita bagaimana cara selamat dari kebakaran misalkan. Bencana tadi. Kalau misalkan Sumatera Selatan ada kebakaran hutan lahan, apa sih dampaknya ke kita? Oh, asap nih gitu kan. Asap mengganggu aktivitas, bisa dampak ke kesehatan. Gimana caranya? Cara mencegah kebakaran? Oh, itu mungkin ternyata dari sisi kebijakannya. Oh, dari sisi salah satu mitigasi non struktural itu regulasi. Oh, mereka bikin supaya edukasi supaya tidak membakar hutan misalkan. Berarti disesuaikan juga dengan daerahnya, konteksnya. Konteks bencana yang sering dialami oleh daerah tersebut. Betul. Gitu ya, Sobat Cindo. Makanya salah satu kemampuannya adalah yang dituntut memahami, mengidentifikasi risiko di sekitar. Oke, memitigasi risiko yang ada. Jadi apa ancaman yang mungkin terjadi gitu di sekitar kita? Yang mungkin paling tinggi kalau di Sumatera Selatan ya banjir, kebakaran hutan lahan. Bahkan juga mungkin kalau kebakaran setiap ruangan bangunan yang ada listrik potensi kebakaran ada gitu. Termasuk gempa juga mungkin ada walaupun rendah gitu ya, daerah tertentu gitu ya. Nah, atau di Gunung Dempo gitu ya. Ada gempa bisa erupsi gempa dari vulkaniknya. Nah, itu juga. Jadi memahami konteks kebencanaan di lingkungan sekitar, itu memahami ancaman dan risikonya. Kemudian langkah-langkah kesiapsiagaannya apa yang harus dilakukan. Nah, itu pemahaman ke anak itu bisa melalui berbagai cara. Ya tadi lewat pembelajaran, bisa diintegrasikan ke mata pelajaran tertentu. Bisa lewat ekstrakurikuler anak-anak pramuka. Ayo kita bikin kegiatan supaya untuk mitigasi, untuk kesiapsiagaan. Atau anak PMR, pertolongan pertama, bagaimana kita berlatih untuk pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Cara memindahkan yang sakit, kalau misalkan kejadian bencana tiba-tiba ada yang kena luka segala macam, bagaimana cara penanganan awalnya. Terus koordinasi ini kalau misalkan kita nggak bisa tangani harus dirujuk ke siapa? Telepon ambulan, telepon rumah sakit, telepon damkar, telepon Basarnas, atau telepon BPBD. Sedetail itu ya, gitu Pak ya. Ya, jadi ada 3 pilar yang perlu kita lakukan di sekolah supaya bisa mewujudkan sekolah yang aman bencana. Pertama, ini sudah masuk ke program SPAB ya, Sobat Cindo ya berarti. Oh iya, program udah masuk ke program. Iya, oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak Jam-Jam, seperti apa nih yang dari program SPAB terkait tadi upaya pencegahan penanggulangan bencananya.
Ya. Jadi ada 3 seperti itu Ya. ya. Jadi sebelum terjadinya bencana kita harus mewaspadai ya. Harus melakukan upaya pencegahan dan mitigasi. Pertama, pastikan lingkungan atau sarana prasarana sekolah itu lebih aman. Oke. Jadi memastikan sarana prasarana sekolah lebih aman. Pertama, lahan, bangunan, ruang, perlengkapan peralatan yang ada di sekolah itu mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Jadi keselamatan itu misalkan dari sisi konstruksi bangunannya dibuat aman, atau mengadaptasi kalau di situ lokasi banjir ya ditinggikan, dibuat panggung atau dibuat mitigasi tadi tanggul penahan dan sebagainya. Kemudian bangunannya atau ruangannya punya akses dari ruangan itu ke titik kumpul aman. Akses evakuasi ya, jalur evakuasi, ada penandanya, gitu ya, ada rute evakuasinya. Ya, kemudian penempatan bahan perlengkapan peralatan itu dibuat lebih aman. Misalkan tidak membahayakan dan mendukung penyelamatan. Meja yang digunakan di kelas bisa dipakai untuk penyelamatan. Tidak ada barang-barang yang menghalangi akses jalur evakuasi. Tidak menempatkan barang-barang misalkan lemari di jalur evakuasi. Ataupun pot-pot, biasanya kan kita suka di depan kelas tuh. Tapi kalau itu akses evakuasi harus clear dan harus aman. Jadi mudah diakses dan jelas penandanya. Saya orang baru kalau datang ke sini ke BPMP misalkan, ketika dari ruangan ini saya keadaan darurat, saya harus kemana? Kita kan ada penanda, ke sini arah evakuasinya. Nah itu juga penting dilakukan. Rute evakuasi tadi. Tata ruang aman itu penting, termasuk bagaimana untuk memastikan kenyamanan, misalkan penghawaan, pencahayaan, sumber air bersihnya, sanitasinya itu juga mempengaruhi kesehatan, keselamatan. Ya, termasuk bagaimana masalah dukungan peralatan penyelamatannya, misalkan APAR, ada P3K, tanduk, bahkan ada evakuasi vertikal. Kalau misalkan dari lantai 3 misalkan aksesnya tertutup karena kebakaran, harus evakuasi vertikal gitu. Bisa sampai seperti itu. Sampai seperti itu ya. Menarik ini. Nah, yang kedua tadi sarana prasarana ya. Yang kedua, bagaimana sekolah itu punya manajemen penanggulangan bencana di sekolah atau manajemen resiko di sekolah. Kalau sudah tahu resikonya ada banjir, maka bagaimana cara mengelola kegiatan sekolah supaya banjir itu tidak berdampak buruk ke kegiatan pembelajaran ataupun ke keselamatan anak. Ya, bikin tim siaga bencananya. Dibikin SOP langkah-langkah penyelamatan kalau ada kejadian darurat. Sosialisasikan SOP itu ke seluruh warga sekolah termasuk orang tua. Kemudian juga SOP itu dilatihkan. Jadi latihan penyelamatan diri kalau ada gempa, kalau ada kebakaran, cara memadamkan api, cara evakuasi ke titik kumpul aman. Itu dilatih bukan hanya tahu tapi juga terampil. Sampai pada kemampuan untuk berperilaku atau budaya sadar bencana. Misalkan saya kalau mau healing nih ke pantai, di situ ada tsunami misalkan, atau mau healing ke gunung, ternyata gunungnya gunung api, saya akan cari informasi dulu, aman gak nih statusnya gunung apinya. Kalau statusnya siaga ya jangan. Ataupun waspada, harus cek dulu. Kemudian jalurnya, rutenya, jangan naik pas saat musim hujan gitu. Atau misalkan mau main di air, rafting atau di sungai gitu ya. Atau bikin kegiatan pramuka lah, susur sungai. Ya jangan pas musim hujan tiba-tiba nanti datang air bah gitu. Karena itu kejadian beberapa kali di sekolah. Jadi manajemen sekolah itu mempertimbangkan aspek keselamatan. Sebelum kita bertindak, cek dulu aspek keselamatan. Kita mau ke wisata nih, pastikan dulu nih kendaraannya layak jalan gitu kan. Terus akses jalannya kemana, nanti penjagaannya gimana, bagaimana mengelola kegiatannya dan sebagainya. Jadi kemampuan itu jadi perilaku. Ketika saya datang ke satu tempat, ke pantai atau ke gunung, kalau ada sesuatu, saya evakuasinya kemana? Lihat sekeliling kita, ini membahayakan, ini mendukung penyelamatan, nanti saya ke sini, dan sebagainya. Itu adalah paradigma keselamatan yang ingin dibangun lewat SPAB ini. Jadi itu harus latihan dan pembiasaan. Dan pembiasaan. Ya, gitu pembiasaan. Ya, termasuk di rumah siapkanlah tas siaga bencana gitu juga. Kalau tiba-tiba ada kejadian darurat, saya punya barang-barang perlengkapan darurat, misalkan baju ganti, makanan darurat, makanan yang bisa dimakan ketika tiba-tiba banjir, nggak ada
pasar, tempat belanja semua ini bantuan belum datang, ya saya punya tas siaga bencana yang bisa tahan 2-3 hari sama makanan siap saji misalkan. Ada senter di dalamnya, Menarik ini. ada baju ganti, ada Sudah semua kayak siap. di Muratara kemarin kan katanya sampai 3 hari Iya, di lama. atap gitu ya, Iya. menunggu bantuan datang dengan ada seadanya. Nah, kalau kita punya tas siaga bencana, kita sudah bisa menyiapkan nanti kalau ada darurat, perlengkapan daruratnya sudah ada. Menarik, Nah, kemudian yang ketiga, supaya anak-anak punya pengetahuan pemahaman itu, ya tadi dilakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan di kelas maupun di ekskul maupun pembiasaan tadi. Pembiasaan itu misalkan 5 menit sebelum memulai pembelajaran, guru itu menyampaikan pesan kunci keselamatan tadi. Menyampaikan pesan kunci. Ya, misalkan anak-anak ini musim penghujan, ingat gitu ya kayak tadi disampaikan. Atau tiba-tiba kalau misalkan kita mulai air naik nih ke sekolah, nanti kita akan evakuasi ke jalur mana, ke titik mana, itu disampaikan tuh. Jadi anak-anak itu terbiasa mendengar pesan kunci keselamatan atau kita biasa namakan safety induction. Gitu kalau Bapak teman-teman kan kegiatan di hotel ataupun di tempat baru itu safety induction itu atau kita naik pesawat lah. Seberapa kali pun kita naik pesawat pasti disampaikan. Pakai sabuk pengaman. Kalau ada kejadian darurat nanti ikuti evakuasi. Nanti cara buka pintu daruratnya seperti ini dan sebagainya itu disampaikan. Nah, mungkin bulan ini tentang pesan kunci keselamatan gempa. Bulan ini pesan kunci keselamatan kebakaran. Tapi itu harus terus dilakukan. Nah, itu pembiasaan. Nah, sekali mungkin 1 semester sekali dilatihkan. Yang namanya berlindung di bawah meja itu gimana sih caranya gitu. Mereka praktek. Yang namanya evakuasi keluar titik kumpul aman ketika ada kebakaran itu seperti apa caranya. Nah, itu dipraktekkan. Oke, menarik ini Sobat Cindo. Mungkin dari semua yang telah dijelaskan oleh Pak Jam-Jam tadi, kita ingin juga tahu seperti apa tantangan yang dihadapi oleh SPAB khususnya untuk melakukan kampanye terhadap tadi pesan kunci keselamatan ke seluruh misalnya ekosistem pendidikan. Seperti apa? Tantangannya membangun kesadaran yang pertama ya. Membangun kesadaran. Karena kadang kita baru sadar kalau sudah terjadi atau sudah ngalami gitu. Iya. Atau misalkan saya yang di daerah aman, nggak pernah saya terjadi banjir gitu. Nggak pernah terjadi gempa atau nggak pernah kebakaran. Jadi nggak kesadaran atau kepedulian tentang keselamatan ini masih kurang atau tantangannya cukup berat karena abstrak gitu kan. Oh itu mah jauh hanya bisa dilihat di TV misalkan. Tapi bagi orang-orang yang ngalamin mungkin yang di Muratara atau di Banyuasin di tempat-tempat yang terbiasa kejadian itu mungkin kesadarannya berbeda meningkat. Nah tapi kan membangun kesadaran itu bisa dilakukan dengan edukasi tadi, dengan pembiasaan, dengan metode-metode yang menggugah kepedulian. Nah, tentu harus diteladani oleh kepala sekolahnya, gurunya, bahkan mungkin dari sisi kebijakan dinas pendidikannya gitu ya. Mendorong seluruh sekolah untuk menyiapkan ini. Nah, yang kedua memang mungkin tata kelola di sekolah ya. Karena merasa ini apakah program baru kah atau apa gitu ya. Merasa ini beban tambahan. Padahal keselamatan ini kan kunci dari segalanya ya. Kita nggak bisa melakukan aktivitas kalau nggak selamat gitu kan. Jadi harusnya didahulukan. Nah, gimana caranya? Bagaimana membangun atau mengelola kegiatan di sekolah itu supaya ini tidak jadi beban, ya terintegrasi dalam kegiatan yang berjalan. Kan untuk meningkatkan kapasitas guru misalkan, supaya guru-guru paham. Ya, itu bisa diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Substansinya bisa dimasukkan gitu kan. Bisa undang relawan, bisa undang praktisi dari BPBD, dari Damkar, dari Basarnas gitu atau relawan yang punya keahlian. Ataupun bisa berkunjung ke sekolah lain yang sudah menerapkan. Nah, tentu ini akan lebih mudah kalau misalkan kita punya praktek baik, punya contohnya. Nanti BPMP bisa membuat pemodelan lah, contoh sekolah yang menerapkan seperti ini, dibuat dokumentasi videonya, disebarkan gitu. Termasuk bagaimana dinas pendidikan mendorong pengawasnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya untuk menerapkan sekaligus ini. 3 hal mungkin yang tantangan kita. Pertama, membangun kesadaran itu bisa dengan cara kreatif dari pimpinannya. Ya kepala daerah, ya dinas pendidikan ya. Paling kecil di sekolah adalah kepala sekolah.
Nah, jadi harus punya cara kreatif untuk membangun kesadaran ini supaya menarik itu seperti apa. Nah, yang kedua, setelah orang punya kepedulian nih gimana caranya gitu. Nah, kan harus tahu langkah-langkahnya kayak tadi gimana sih cara membangun SOP untuk keselamatan dari kebakaran. Nah, kita siapkan modul-modulnya, sudah ada modulnya di web kami, bisa dicek gitu ya di spab.kemdikbud.go.id. Itu ada contoh-contoh modul-modul yang bisa dipelajari mandiri atau video-videonya sudah tersedia juga. Jadi ada juga kita siapkan fasilitator daerah. Nah, mungkin di sini juga BPMP bisa berperan dengan Pemda gitu kerjasama untuk melakukan peningkatan kapasitas dengan ada fasilitator daerah supaya sekolah ketika butuh pendampingan itu tersedia sumber daya manusianya yang terlatih yang bisa ini. Potensinya dari mana banyak? Kita punya Basarnas, kantor SAR di daerah, ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada PMI, ada Pramuka, ada itu pihak-pihak yang kita dapat berkolaborasi potensi SAR gitu ya, yang bisa kolaborasi, kita bisa manfaatkan. Ada relawan-relawan kemanusiaan. Nah, jadi kita membangun pola koordinasi. Nah, di Sumatera Selatan ini sudah ada sekretariat bersama SPAB-nya di provinsi. Nah, tinggal itu diaktifkan kembali, didorong untuk bisa mendorong semua pihak melakukan ini gitu ya. Nah, yang ketiga tentu dukungan ini bisa berjalan. Kalau di pemerintahan ya perlu ada regulasi, perlu ada dorongan SDM-nya dan perlu ada penganggarannya, tapi bisa juga penguatan kemitraan. Yang tadi ya, penguatan kemitraan dengan organisasi profesi guru gitu ya. Dengan ini dan sekarang bisa menggunakan channel-channel kayak ini podcast ataupun media sosial berisi pesan kunci keselamatan. Jadi memperbanyak konten-konten yang bisa diakses oleh warga sekolah. Ya, kan sekarang mungkin konten yang menarik itu dipersingkat, tapi pesan kuncinya dengan cara yang menarik gitu ya. Bisa pakai drama atau bisa pakai poster-poster yang yang mungkin anak-anak muda sekarang lebih jago gitu ya membuat itu, dan itu bisa ditugaskan oleh sekolah. Kemarin saya ada guru TIK nih, ini anak-anak lagi bikin desain grafis ya. Tugasnya adalah membuat poster untuk edukasi kesiapsiagaan banjir, kesiapsiagaan kebakaran hutan lahan, asap, kebakaran rumah dan sebagainya. Pembelajarannya adalah media infografis. Tapi substansinya kan secara tidak langsung mereka belajar. Pesan kunci keselamatan kalau ada banjir itu seperti ini. Secara tidak langsung mereka langsung. Jadi memperbanyak konten-konten itu sehingga akan terbiasa. Menarik ini. Makasih banyak ini Pak Jam-Jam. Sama-sama. Sobat Cindo, demikian tadi berbagai informasi juga hal-hal menarik seputar upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan. Mungkin satu terakhir Pak Jam-Jam, ada pesan untuk BPMP dalam kolaborasi untuk upaya kita dalam mencegah dan menanggulangi dampak bencana di satuan pendidikan. Ya, terus bangun kolaborasi dengan multi pihak dengan mengajak bersama-sama untuk menerapkan SPAB oleh pemerintah daerah, dukungan masyarakat maupun oleh kepala sekolah ya. Termasuk bagaimana peningkatan tata kelola kepala sekolah itu ada contoh-contoh praktek baik yang bisa bisa dilakukan secara praktis oleh sekolah. Mungkin BPMP bisa membantu menyiapkan itu atau membantu penyiapan sumber daya manusianya, fasilitator daerahnya, pendampingan ke masing-masing pemerintah daerah atau ke masing-masing daerah. Ada champion-champion di masing-masing kabupaten kota misalkan yang bisa jadi kepanjangan tangan kita. Kemudian itu jadi getuk tular gitu. Jadi kalau udah ada satu, mereka bikin juga komunitas belajar atau bikin kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang secara mandiri. Tapi kita maintain gitu, kita maintain terus. Dan ada feedbacknya ke kita dan ada apresiasinya juga mungkin ya. Bisa bikin kegiatan-kegiatan yang apresiatif misalkan meskipun misalkan lomba tapi berjenjang misalkan per kabupaten nanti ke provinsi dengan cara kreatif, atau model-model seperti gelar karya, anak-anak membuat model-model kayak
cara kreatif selamat ketika ada kebakaran gitu, atau seperti apalah gitu, itu banyak sekali. Nah itu difasilitasi ekosistemnya supaya masing-masing berlomba-lomba untuk mau berpartisipasi gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Jamja Muzaki dari SPAB. Sobat Cindo, demikian tadi informasi dan banyak praktek baik yang telah dilakukan ataupun yang disampaikan dari Pak Jamja Muzaki. Sobat Cindo, demikian diskusi dan perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini memberikan banyak manfaat pada kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta kunjungi kanal media sosial BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kitogalo.